Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Afian Nabila, NIM 01121005, kelas akuntansi B, Universitas Narotama, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh sistem manajemen persediaan dengan konsep just in time atau JIT terhadap pengendalian biaya persediaan. Konsep JIT. JIT adalah konsep dengan sasaran utama untuk menghasilkan produk tertentu yang diperlukan dalam jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Ide konsep JIT sangat sederhana, yaitu memproduksi dan mengirimkan produk jadi tepat pada waktu akan dijual, melakukan perakitan komponen tepat pada waktu akan dirakit menjadi produk jadi, membuat komponen pada saat akan diserahkan ke bagian perakitan, dan membeli pasokan material atau bahan baku tepat pada saat akan dibawa ke bagian pengolahan bahan baku. Sistem Kanban. Mencapai sasaran JIT dilandaskan kepada sistem Kanban, yaitu suatu metode produksi yang menggunakan prosedur yang sangat sederhana dan menggunakan kartu atau Kanban sebagai bagian integral dari sistem produksi. Kanban adalah kartu yang terdiri dari dua macam, yaitu Kanban penarikan dan Kanban pemesanan. Kanban penarikan menunjukkan jumlah dan jenis material yang perlu ditarik atau diambil oleh proses berikutnya dari proses sebelumnya. Sementara Kanban pemesanan menunjukkan kuantitas dan jenis item produk yang harus dihasilkan oleh proses sebelumnya. Kartu-kartu ini dioperasikan pada proses internal, produksi, dan juga pada perusahaan pemasok. Sistem manajemen persediaan yang mengimplementasikan konsep JIT dengan sistem Kanban sebagai alat pengendalian persediaan berupa stok produk jadi, komponen dan bahan baku, merupakan sistem yang akurat dalam mengendalikan biaya-biaya persediaan, yaitu biaya persiapan, pemesanan, biaya persediaan penyimpanan, biaya kehabisan stok, dan biaya yang terkait dengan kapasitas. Dalam melakukan pengendalian biaya-biaya persediaan, terdapat tiga faktor utama yang dipengaruhi oleh sistem manajemen persediaan dengan konsep JIT, yaitu yang pertama ukuran lot atau lot size produksi, yang kedua waktu penyetelan atau setup, dan yang ketiga prosedur dan mekanisme pemesanan atau pembelian persediaan. Ketiga faktor utama di atas dipotong atau diminimisasi sampai dengan nilai yang optimal dan memberikan besarnya biaya-biaya persediaan yang terbaik bagi perusahaan. Artinya, perusahaan mampu menetapkan harga produk yang paling kompetitif di antara perusahaan-perusahaan pesaingnya. Hal inilah yang disebut dengan keunggulan bersaing dari perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan konsep CIT dengan sistem Kanban dalam pengendalian persediaannya. Persediaan bila dikaitkan dengan biaya persediaan yang dilihat dari faktor fungsinya, maka persediaan dibagi atas 4 jenis kelompok, yaitu yang pertama persediaan antisipasi. Persediaan antisipasi merupakan persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kedua, persediaan lot size atau ukuran lot. Persediaan kuantitas yang akan dipesan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan dengan kuantitas yang dapat meminimalkan biaya persediaan sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, persediaan fluktuasi merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan untuk mengatasi bila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Dan yang terakhir, persediaan transportasi merupakan persediaan dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Misalnya barang yang akan dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan. Konsep CIT dengan aplikasi kartu Kanban akan mencari nilai LOG paling kecil mengurangi ukuran lot atau lot size sampai sekecil mungkin melalui mekanisme dan prosedur pemesanan produk jadi atau komponen atau material secara berulang sesuai standar. Dalam ukuran lot produksi atau pesanan yang kecil atau bertahap untuk mengendalikan persediaan antisipasi dan fluktuasi, konsep CIT dengan sistem Kanban menjalankan mekanisme persediaan penyangga yang mampu memenuhi keterbatasan dan kelangkaan persediaan pesanan atau produksi. Sementara untuk mengendalikan persediaan transportasi, konsep CIT mengupayakan untuk bekerjasama dengan perusahaan pemasok dalam wilayah yang berdekatan, sambil menjalin kerjasama yang berkesinambungan.
Bahkan tidak jarang menemukan satu perusahaan termasuk tunggal tanpa menganggap hal tersebut sebagai monopoli. Namun lebih ke arah meminimalisasi biaya transportasi dan biaya-biaya persiapan atau pemasangan dan biaya penyediaan atau penyimpanan, persediaan pasokan komponen atau material. Demikian, sistem manajemen persediaan lain tetap memiliki unggulan dan kelemahan, seperti halnya konsep CIP dengan sistem Kanban. Di samping melibatkan seluruh aspek dan skenario sumber daya manusia yang ada sebagai suatu kesatuan dan memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengoptimalisasian besaran nilai biaya persediaan. Konsep CIT dengan sistem Kanban lebih membutuhkan nilai investasi yang kecil dibandingkan dengan metode pengendalian persediaan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.